Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Nisa Nilam Cahya. Saya Lutfiah Amara. Saya Yacine Deska Suroya. Kami akan menerangkan tentang budaya dan kekhasan yang berada di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu berada di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Barat di sebelah utara, Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di sebelah timur, Provinsi Lampung di sebelah selatan, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia dan secara geografis berada di antara 3045 sampai 3059 lintang selatan dan 102 derajat 14 sampai 102 derajat 22 bujur timur dengan luas wilayah 539,3 km persegi, terdiri dari luas daratan 151,7 km persegi dan luas laut 387,6 km persegi. Kemudian, ibu kota Bengkulu adalah Bengkulu yang menjadi pusat pemerintahan ekonomi dan budaya. Lalu, penduduk yang mendiami Provinsi Bengkulu tercatat pada tahun 2020 lalu sebanyak 2.010.670 jiwa. Ada banyak hal yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Bengkulu loh. Di antaranya yaitu yang pertama, agama. Agama di Provinsi Bengkulu ada agama Islam yaitu sebesar 95,33%. Lalu ada Kristen itu sebanyak 4,21%, yang dimana 3,29% itu Protestan dan 0,92% itu Katolik. Selanjutnya ada Buddha yaitu 0,39%, lalu ada Hindu 0,06%, lalu yang terakhir itu ada Konghucu sebesar 0,01%. Yang kedua, suku bangsa. Mayoritas penduduk di Provinsi Bengkulu merupakan suku Rejak dan suku Serawai. Ada juga yang suku lainnya yaitu suku Kaur, suku Lembak, suku Muko-Muko, suku Pekal, suku Enggano, suku Melayu, dan suku Basemah atau Pasemah. 3. Bahasa. Bahasa Bengkulu di Provinsi Bengkulu memiliki 9 dialek, yaitu 1. Dialek Muko-Muko, 2. Dialek Lembak 1, 3. Dialek Lembak 2, 4. Dialek Nasal 1, 5. Dialek Nasal 2, 6. Dialek Serawai sampai Pasemah, 7. Dialek Pekal, 8. Dialek Kaur, dan 9. Dialek Bengkulu Kota. 4. Lagu daerah. Lagu daerah yang berasal dari Provinsi Bengkulu diantaranya yaitu 1. Lalan Belek, 2. Sungai Suci, 3. Bedindang, 4. LBO. 5. Rumah tradisional. Rumah tradisional Provinsi Bengkulu adalah rumah hubungan 5 yang bentuknya sama seperti rumah panggung. Rumah ini biasanya digunakan untuk acara adat. 6. Senjata tradisional. 1. Rudus, 2. Keris, 3. Rambai ayam, 4. Sewar, 5. Dodong. 7. Pakaian tradisional. Pakaian adat Bengkulu yang disebut Rejang Lenong merupakan percampuran dari Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Deli, Palembang, dan Lampung. Percampuran ini menghasilkan pakaian Melayu yang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. 8. Makanan tradisional. 1. Lempuk durian. Lempuk durian adalah makanan khas dari Bengkulu. Makanan ini mirip dodol dan terbuat dari tepung gandum dan buah durian. Lalu makanan tradisional lainnya ada gulai kembaang, tempoyak, bagar hiu, kue lepek biniti, dan rebung asam undak liling. Selanjutnya ada flora dan fauna. Yang pertama ada bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Provinsi Bengkulu memilih dan menetapkan bunga bangkai sebagai tumbuhan khas atau flora identitas provinsi. Sedangkan beruang madu atau Helartos malayanus sebagai fauna identitas Provinsi Bengkulu. Selanjutnya ada tarian tradisional. Yang pertama ada tarian Lanan Belek. Tarian Lanan Belek adalah tarian yang terinspirasi oleh cerita rakyat
setempat tentang seorang bidadari yang tinggal di bumi karena selendang bidadari tersebut hilang diambil oleh pemuda. Yang kedua ada tarian Grigik. Tarian Grigik ini disusun berdasarkan ide atau gagasan yang sangat sederhana. Tarian ini menggambarkan kegiatan wanita dan pria pada saat mengambil air dan memancing. Selanjutnya ada upacara adat. Yang pertama ada Opi Malam Likua dan Api Jagau. Menjelang malam 27 Ramadan, di Bengkulu terdapat tradisi membakar batok kelapa yang dibuat seperti tusuk sate. Batok kelapa disusun layaknya sate menggunakan kayu. Yang selanjutnya, batok kelapa yang telah tersusun setinggi 1,5 meter itu dipancang di tepi jalan dan di depan rumah warga. Tradisi ini di Bengkulu bagi masyarakat Rejang dinamakan Opi Malam Likua, yang artinya obor malam 27 Ramadan, dan pada masyarakat Serawai yang mendiami Kabupaten Bengkulu Selatan dinamakan Api Jagau. Yang kedua ada tabut. Tabut adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Selanjutnya ada kawasan wisata yang terkenal di Provinsi Bengkulu. Yang pertama ada Pantai Panjang. Pantai Panjang merupakan pantai yang berada di Provinsi Bengkulu. Pantai ini memiliki garis pantai yang mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Pantai Panjang terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Teluk Segara, dan Kecamatan Ratu Samban. Yang kedua ada Curug Sembilan. Curug Sembilan ini terletak di wilayah Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Objek wisata Curug Sembilan memiliki air terjun yang mengalir dari masing-masing tingkat. Makanya lazimnya masyarakat menyebut air terjun Curug Sembilan. Nah, yang terakhir ada Provinsi Bengkulu juga menjadi tempat wisata yang bersejarah yang menjadi rumah pengasingan Soekarno pada tahun 1938 sampai 1942. Yang selanjutnya ada perekonomian. Perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan 3 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 18,60 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 11,64 triliun. Nah, selanjutnya ada alat musik. Salah satu alat musik tradisional Provinsi Bengkulu adalah serunai kuningan. Serunai kuningan ini adalah kesenian yang digunakan sebagai perlengkapan alat musik tradisional pada waktu upacara adat.